Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Kemudian salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Manhajus Salikin karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan kita masuk pada pembahasan akhir dari Kitabut Thaharah, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan ketika seseorang berhadas, dan terakhir sebagai penutup pembahasan tentang al-haid atau tentang haid. Penulis rahimahullahu taala mengatakan mas'alatun ma yahrumu bil hadas. Apa-apa yang diharamkan karena sebab hadas, dan kita telah bahas sejak awal pertemuan dan di tengah-tengah pertemuan-pertemuan berikutnya tentang makna hadas. Makna hadas. Apa hadas, Pak? Hadas, apa itu hadas? Ya. Karena judul pembahasannya apa-apa yang diharamkan ketika seseorang berhadas. Hadas itu adalah sifat, keadaan seseorang yang menghalanginya untuk melaksanakan sholat atau hal-hal lain yang padanya disyaratkan toharoh. Ini sudah kita ulang beberapa kali. Contoh hadas, seseorang kentut, ya dia hadas, dia berhadas. Seseorang buang air kecil, kotoran yang keluar itu disebut najis, dan karena dia buang air kecil maka dia berhadas. Wanita yang haid, dia berhadas. Wanita yang nifas setelah melahirkan, dia berhadas. Darah yang keluar itu najis. Dan itu yang membedakan hadas dengan najis. Kalau najis zatnya, bendanya, nanti ada najis yang aini, secara zat dia najis, ada yang najis hukmi, benda yang kena najis, terkontaminasi najis, dia ternajisi. Adapun hadas, manusia yang melakukan perbuatan tertentu yang menjadikannya nanti tidak sah untuk melaksanakan sholat sampai terangkatnya hadas tersebut. Itu yang sering kita sebut sebagai sifat, ya, atau keadaan, ya. Makanya nggak semua orang berhadas itu ngeluarin najis, ya. Ketika seseorang kentut, dia nggak mengeluarkan najis, namun dia berhadas, ya, keadaannya berhadas. Untuk mengangkat hadas ini dia harus berwudu, dan kita udah bahas pembahasan berwudu, dan atau dia harus mandi jika hadasnya hadas besar. Misalnya dia telah berhubungan badan dengan pasangannya, dia berhadas, hadas besar, padahal nggak mengeluarkan, anggaplah dia nggak mengeluarkan mani misalnya, dia hanya berhubungan badan dan nggak sampai inzal, nggak sampai persenggamaannya itu nggak sampai mengeluarkan mani misalnya, dia berhadas padahal nggak mengeluarkan apa-apa. Dan ini telah kita bahas, ya, di beberapa pertemuan. Ketika seseorang berhadas dan dia belum mengangkat hadasnya dengan wudu, jika itu hadas kecil, atau dia belum mengangkat hadasnya dengan mandi, jika itu hadas besar, maka diharamkan bagi dia untuk melakukan beberapa ibadah. Penulis mengatakan, waman alaihi hadasun asgharu. Yang pertama yang dibahas tentang hadas kecil. Seseorang
yang memiliki hadas kecil. Ya. Contoh perbuatan yang menjadikan orang berhadas kecil tadi, dia kentut misalnya, buang air kecil, air besar, itu mengakibatkan berhadas kecil. Nah, maka lam yahilla lahu an yusalliya wala an yatufa bil bait. Dia tidak boleh untuk melaksanakan salat. Dan ini jelas, seseorang yang berhadas dia nggak boleh melaksanakan salat. Nah, gimana kalau dia baru sadar bahwasanya hadasnya belum terangkat setelah dia sholat? Misalnya seseorang lupa, tadi dia udah kentut, lalu dia melaksanakan sholat. Nah, setelah salam dia sadar, wah ternyata tadi wudhu saya udah batal, ternyata sholat saya ini saya kerjakan dalam keadaan berhadas. Nah, maka jawabannya sholatnya nggak sah. Dia harus mengulang sholatnya. Di sini dia nggak boleh mengatakan, ya Allah kan maha tahu niat saya, nggak boleh. Nah, karena diantara syarat sahnya sholat, dia sholat dalam keadaan toharoh, suci. Suci itu bersih dari najis dan tidak ada hadas pada dirinya, bersih dari hadas. Ya. Jadi nggak sah baginya untuk melaksanakan sholat, dan dalilnya jelas ya, Nabi SAW bersabda, la tuqbalus shalah man ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Ya, sampai dia berwudu. Kemudian enggak sah pula tawafnya di Baitullahil Haram. Enggak sah tawafnya ketika dia melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah. Mau itu tawaf sunnah, apalagi tawaf wajib, tawaf umrahnya atau tawaf hajinya. Maka enggak sah kecuali dalam keadaan suci. Nah, ini untuk tawaf. Adapun sa'i tidak. Misalnya seseorang sudah tawaf keliling 7 kali, dia umrah misalnya, dia keliling 7 kali. Tawafnya udah selesai. Lalu dia kentut, lalu melaksanakan sa'i. Nah, antara Bukit Shafa dan Bukit Marwah, maka sa'inya sah. Karena yang tidak atau yang disyaratkan padanya thaharah, bersih dari hadas, adalah ketika seseorang melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah atau di sekitar Ka'bah. Ya. Lalu gimana ketika dia sementara tawaf dan wudunya batal, dia kentut? Nah, dia kentut. Ya. Atau dia menyentuh wanita dalam keadaan syahwat. Dan kita udah bahas di antara hal yang membatalkan wudu, menyentuh wanita dengan syahwat. Nah, kalau tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat pertengahan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Itu yang menjadi sandaran di mazhab Hambali. Jadi wudunya batal di tengah-tengah tawafnya, maka dia harus ulang dari awal tawafnya, karena tawaf itu seperti sholat. Nah, tawaf itu seperti sholat. Nah, Nabi SAW bersabda, at-tawafu bil baiti sholatun. Nah, seseorang ketika tawaf di Baitullahil Haram, di sekitar Ka'bah, maka itu adalah sholat. Namun yang membedakannya, tawaf boleh berbicara, adapun salat kita nggak boleh berbicara. Jadi orang ketika tawaf dia boleh ngobrol, walaupun itu bukan hal yang dianjurkan. Maksudnya boleh, artinya nggak membatalkan tawafnya. Bukan berarti nanti boleh ngobrol, kita ngobrol aja. Bukan seperti itu. Nah, dia boleh berbicara untuk hal-hal yang dia butuhkan misalnya. Namun untuk toharah maka sama dengan salat, dia harus dalam keadaan suci. Dan ini pendapat jamahirul ulama, pendapat mayoritas sebagian besar ulama. Itu yang kedua, seseorang yang berhadas dia nggak boleh tawaf. Kemudian wala yamassal mushafa, ya. Dan dia nggak boleh, haram bagi dia menyentuh mushaf. Dan ini juga pendapat jamahirul ulama, mayoritas ulama berpendapat demikian, termasuk ulama-ulama mutaakhirin. Nah, bahkan ulama-ulama muasirin, ulama-ulama salaf terdahulu, pertengahan, sampai ulama zaman sekarang, mayoritas mengatakan menyentuh mushaf itu dalam keadaan berhadas, hadas kecil apalagi hadas besar, maka hukumnya haram. Itulah kenapa hukum menyentuh mushaf lebih besar daripada membaca Al-Quran, kaitannya dengan toharoh. Seseorang boleh membaca Al-Quran walaupun dia tidak berwudu. Yang penting dia bukan hadas besar. Nah, dia boleh membaca Al-Quran walaupun dia dalam keadaan tidak suci,
walaupun dia berhadas kecil. Nah, kalau hadas besar perkaranya berbeda. Dia berhadas kecil lalu dia baca Al-Quran, berpahala. Namun dia nggak boleh menyentuh mushaf. Di antara dalil yang disebutkan, ada beberapa dalil yang disebutkan oleh para ulama ya. Di antara dalil yang jelas ya, firman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali al-mutahharun. Nah, mana al-mutahharun di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan maksudnya malaikat. Malaikat yang menurunkan Al-Quran. Nah, sebagian menjelaskan manusia yang boleh menyentuh Al-Quran adalah manusia yang dalam keadaan suci, bebas dari hadas pada tubuhnya. Nah, bebas dari hadas pada tubuhnya. Kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama selain surah Al-Waqiah tadi, la yamassuhu illal mutahharun, adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengirim surat ya, kepada Amr bin Hazm. Jadi ada tulisan yang dipegang oleh Amr bin Hazm yang ditulis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan diberikan kepada ahli Yaman. Yang mana padanya di dalam isi surat tersebut, buku tersebut, kitab tersebut, tertulis la yamassul Qur'ana illa tahir. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, dan sebagian ulama memang mengomentari dalilnya, namun hadisnya, namun nggak sedikit yang mengatakan hadisnya adalah hadis-hadis yang kuat. Artinya tidak ada yang menyentuh Al-Quran ini kecuali seseorang yang suci. Yang suci. Itulah kenapa jumhur, mayoritas ulama yang kita sebutkan tadi menguatkan pendapat menyentuh mushaf itu harus dalam keadaan suci. Adapun membaca Al-Quran nggak mesti dalam keadaan suci dari hadas kecil. Nggak mesti suci dari hadas kecil. Ya. Jadi hukum menyentuh mushaf lebih besar daripada membaca Al-Quran kaitannya dengan toharoh. Kaitannya dengan toharoh. Ya. Ini tiga hal yang nggak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Dia nggak boleh sholat, nggak sah sholatnya, nggak sah tawafnya. Kemudian dia nggak boleh menyentuh mushaf. Nah, gimana kalau dia ingin memindahkan mushaf dalam keadaan tidak suci? Maka dia boleh menggunakan ha'il, penghalang. Nah, dan termasuk yang dibedakan oleh para ulama adalah mushaf tafsir, yang di situ bukan hanya Al-Quran saja. Ada tafsirannya, ada penjelasan-penjelasannya. Maka ini tidak termasuk, disebutkan oleh sebagian ulama, nggak termasuk Al-Quran yang nggak boleh dipegang dalam keadaan tidak suci. Nah, dalam keadaan tidak suci, kan dia dihukumi misalnya sebagai kitab tafsir, bukan sebagai Al-Quran. Dan di situ ada kalam, pembicaraan yang panjang di kalangan para ulama. Nah, al-muhim yang terpenting itu yang disebutkan oleh penulis, dan itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Nah, itu untuk hadas kecil. Wa yazidu man alaihi hadasun akbaru. Dan ditambah lagi untuk orang-orang yang berhadas besar. Nah, kalau hadas kecil tiga hal tadi, kalau hadas besar tiga hal tadi, plus ditambah lagi annahu la yaqra'u syai'an minal Qur'an. Kalau dia berhadas besar, maka dia juga nggak boleh membaca Al-Quran. Bukan sekedar nggak boleh nyentuh. Nah, kalau berhadas kecil, dia boleh nyentuh, dia nggak boleh nyentuh namun boleh baca. Jika dia berhadas besar, maka dia tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran. Dia junub misalnya, ya maka dia mandi dulu, lalu membaca Al-Quran. Lalu gimana jika dia haid? Nah, ini yang menjadi kalam, menjadi pembahasan para ulama. Sebagian mengatakan tetap dia nggak membaca Al-Quran, dia berzikir. Nah, kepada Allah. Makanya sebagian ulama menulis adhkar, kitab zikir khusus untuk wanita haid. Nah, karena mereka di situ nggak membaca Al-Quran. Namun, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan jika dia takut hilang hafalannya, dia penghafal Al-Quran, wanita yang banyak hafalannya, dan akan hilang kalau dia nggak murojaah. Nah, maka bukan sekedar boleh baca, maka bahkan dia wajib untuk membaca Al-Quran tersebut. Jangan sampai hafalannya hilang. Nah, jangan sampai hafalannya hilang. Tapi kalau kita bukan orang yang menghafal Al-Quran, nah apalagi laki-laki junub, ya tinggal mandi aja.
tinggal mandi aja, berbeda dengan perempuan yang haid, ya. Di antara dalilnya, ya, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an di setiap keadaan, malam yakun junuba, kecuali beliau dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas besar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih, ya. Itu diantara dalilnya, dari dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama. Jadi saya ulang, hadas kecil dia tidak boleh menyentuh mushaf, namun boleh membaca Al-Quran. Ketika dia berhadas besar, maka dia nggak boleh menyentuh dan nggak boleh membaca Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Lalu yang terakhir, beliau mengatakan, wala yalbasu fil masjidi bila wudu'in. Nah, termasuk yang nggak boleh bagi orang yang berhadas besar, selain 4 hal yang tadi, adalah dia nggak boleh berdiam di masjid. Dia junub, belum sempat mandi, mau hadir kajian misalnya, maka dia nggak boleh, kecuali dengan wudhu. Kalau mau dia ingin takhfif, meringankan hadasnya, maka dia boleh berwudhu lalu berdiam di masjid. Nah, dia berwudhu dan berdiam di masjid. Ini jika dia junub, ya, dia junub. Nah, adapun jika dia haid, dan nanti ada pembahasan setelahnya, maka bukan sekedar itu, dia harus bisa memastikan untuk menjaga najis pada tubuhnya, darah tersebut enggak menetes di masjid. Nah, jika dia harus lewat, nah, sebagaimana perbuatan Aisyah radhiyallahu anha ketika mengambil handuk kecil di masjid, Nabi membolehkan, tapi sekedar lewat, bukan untuk berdiam di masjid. Nah, wanita haid nggak boleh berdiam di masjid, ya, nggak boleh berdiam di masjid. Gimana kalau ada pengajian, ya, dia jangan masuk ke masjid, jangan masuk ke masjid. Atau termasuk yang tadi, kalau dia junub misalnya, nah, dia boleh berwudu, kemudian dia berdiam di masjid dengan wudunya, ya. Kemudian penulis mengatakan watazidul haidu wan nufasa. Nah, adapun wanita haid dan nifas, hadas besarnya berbeda dengan hadas besar sebelumnya yang kita sebutkan tentang junub misalnya. Nah, atau hadas-hadas kecil seperti buang angin tadi, buang air kecil. Nah, mereka juga nggak boleh berpuasa. Wanita haid dan nifas nggak boleh berpuasa, nggak sah puasanya. Kemudian nggak boleh berhubungan badan pada kemaluan. Maksudnya dia masih boleh bercumbu dengan pasangannya, tapi ketika dia berhubungan badan dengan kemaluan, maka ya dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah dan berdosa tentunya, dan berdosa. Kemudian tidak boleh mentalak wanita dalam keadaan haid dan nifas. Ya, walaupun talaknya jatuh, tapi nggak boleh mentalak, berdosa seorang laki-laki yang mentalak istrinya dalam keadaan haid. Ini yang disebut dengan talak bid'i, talak bid'ah. Nah, mentalak istri dalam keadaan haid. Talaknya jatuh tapi harus dirujuk. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan Ibnu Umar, nah, untuk merujuk istrinya yang beliau talak ketika haid. Nah, yang beliau talak. Dari mana kita mengambil bahwasanya talaknya jatuh? Karena perintah rujuk, adanya perintah rujuk. Seandainya talaknya nggak jatuh, maka nggak mungkin diperintahkan rujuk. Nah, ini 3 hal tambahan bagi wanita haid dan nifas. Sholatnya nggak sah, dia nggak boleh berpuasa. Nah, kalau sholat jelas dia nggak boleh melaksanakan sholat. Kemudian kedua, dia tidak boleh berhubungan badan dengan kemaluan, ya. Adapun bercumbu diperbolehkan, dan tidak boleh mentalak mereka. Nah, para ulama menyebutkan puasa di sini karena untuk orang junub lainnya dia boleh berpuasa selain wanita haid dan nifas. Misalnya bapak-bapak habis berhubungan badan di malam hari. Nah, setelah berhubungan badan ketiduran Ramadan, lalu azan masih junub, apakah dia melanjutkan puasanya? Dia lanjutkan puasanya. Yang penting dia udah niat tadi. Misalnya ketika berbuka dia udah niat puasa besok, atau di malam harinya udah ada niat dia mau puasa besok. Ternyata setelah berhubungan badan, bablas tidur, bangun udah azan, maka dia lanjutkan puasanya. Nggak disyaratkan toharoh pada puasa.
Nah, adapun haid tadi, wanita haid ini, nah atau wanita nifas ini, maka dia tidak boleh berpuasa. Nah, junub berbeda dengan hadas besar junub berbeda dengan hadas besar wanita haid dan nifas. Dan maksud tidak berpuasa di sini adalah tidak berpuasa di bulan Ramadan dan mereka wajib mengqadanya. Mereka wajib mengqadha puasa tersebut. Bukan berarti boleh nggak puasa lalu dia nggak mengqadha puasanya. Nah, berbeda dengan salat. Salat mereka nggak qadha. Salat mereka nggak qadha kecuali dan nanti kita bahas ya di bab salat. Ada yang harus diqadha dari salat wanita haid, namun bukan salat yang ditinggalkan ketika haid. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini pembahasan akhir di kitab Thaharah dan ini pendek ya. Tentang haid. Babul haid. Penulis mengatakan bab haid. Ya. Wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'ata annahu haidun bila haddin. Lisinnihi, asal dari darah yang keluar atau darah tabiat yang keluar dari seorang wanita ya, dari kemaluannya, alladzi yusibul mar'a, yang menimpa seorang wanita, annahu haidun, hukum asalnya haid, bila haddin lisinnihi wala qadrihi wala takarrurihi, dan tidak dihitung batas usianya, yang penting ada darah haid, darah yang keluar maka itu dihitung haid walaupun dia 7 tahun, 8 tahun dan seterusnya. Wala qadrihi, dan gak dilihat juga kadar banyak haidnya, mau sehari, kurang dari sehari atau lebih dari sehari. Wala takarrurihi, dan gak dilihat juga apakah berulang atau tidak. Apakah harus berulang dulu baru dianggap ini haid bagi wanita yang pertama kali haid. Dan ini mungkin agak membingungkan ketika kita dengar. Sebenarnya penulis menulis ibarat ini adalah pilihan beliau bahwa haid itu nggak ada batasannya. Semua wanita ketika darah sudah keluar di usia masih belum balik ataupun di usia telah senja, maka itu dihitung darah haid. Dan ini sebenarnya menyelisihi madhab. Ini menyelisihi mazhab Hambali, mazhab yang beliau bahas, bahkan menyelisihi banyak ulama, jumhur ulama. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwa haid itu ada batasan usianya. Ada batasan usianya. Yang mana mayoritas ulama mengatakan tidak ada haid bagi wanita yang mengeluarkan darah sebelum usia 9 tahun. Nah, ini yang ingin dibantah ya oleh penulis. Makanya penulis mengatakan nggak ada batasannya. Dan ini pendapat sebagian ulama memang. Namun kita katakan jumhur, nah termasuk mu'tamad mazhab Hambali mengatakan ada batasan. Karena kalau nggak ada batasan, ya pertama kita lihat sekarang kenyataan dari kesehatan, ilmu kesehatan ya. Tentu dibedakan darah istihadah, darah haid. Nah, dan dibedakan antara wanita yang haid karena penyakit, wanita yang mengeluarkan darah karena penyakit atau karena haid. Itu udah bisa dicek secara kesehatan di zaman kita sekarang. Nah, para ulama mengatakan nggak ada haid sebelum usia 9 tahun dan nggak ada haid setelah usia 50 tahun. Nah, adapun batas maksimal ini memang ada sedikit khilaf. Sebagian mengatakan 60 tahun, bukan 50 tahun. Namun mu'tamad mazhab mengatakan 50 tahun itu batas maksimal. Artinya, jika ada darah yang keluar setelah 50 tahun, itu hitungannya istihadah. Wanita yang usianya 50 tahun, mungkin jarang ya, ada wanita usianya 50 tahun ke atas masih hamil, atau mungkin nggak ada. Nah, nggak ada. Dan itulah kenapa pendapat jumhur, mayoritas ulama, termasuk mu'tamad mazhab ini kuat. Itu kuat. 50 tahun, nggak ada haid lagi. Kalau ada wanita yang mengeluarkan haid sebelum 9 tahun, maka hukumnya bukan hukum darah haid. Apabila dia mengeluarkan darah setelah 50 tahun, maka nggak dihukum sebagai hukum darah haid. Dia wajib melaksanakan sholat, namun darah yang keluar itu najis dan nanti dihukumi sebagai darah istihadah. Nah, darah istihadah. Nah, itu yang ingin disebutkan oleh penulis. Nah, wala qadrihi, maksudnya di sini nggak ada qadrihi, nggak ada batasannya. Ini juga menyelisihi mayoritas ulama. Nah, para ulama mengatakan haid itu punya batasan. Haid dikatakan haid jika dia bertahan sehari semalam, dan ada dalil panjang yang kita nggak akan bacakan yang menjelaskan hal tersebut. Nah, kalau nggak salah hadis asar dari Ali bin Abi Thalib. Ya, haid nggak dianggap haid kecuali dia bertahan sehari semalam. Kemudian haid
batas maksimalnya adalah 15 hari. Nggak ada haid yang lebih dari 15 hari. Nggak ada haid yang lebih dari 15 hari. Jadi saya ulang, batal minimal haid itu sehari semalam. Kalau ada darah yang keluar sekejap sekali lalu nggak bertahan sehari semalam, itu belum haid, itu bukan haid. Dan batas maksimal haid adalah 15 hari. Apabila ada orang mengeluarkan darah terus udah hari ke-16, dia udah wajib sholat di situ, dia mandi, karena nggak ada haid yang lebih dari 15 hari. Dan dalilnya asar dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dan ini diselisihi oleh penulis rahimahullah taala, dan itu pendapat Ahlus Sunnah juga ya, pendapat yang dikuatkan oleh penulis. Ya. Kemudian nggak ada batas suci melebihi atau kurang dari 13 hari. Nggak mungkin ada wanita suci kurang dari 13 hari. Maksudnya gini, si A fulana haid. Nah, haid dia di hari ke-13 udah selesai darahnya. Darahnya berhenti, maka dia dianggap suci dari haid. Kalau ternyata di hari ke-15, di hari ke-16 dia masih mengeluarkan darah, hari ke-16 ini darah istihadah, dia udah wajib sholat dan mandi. Lalu di hari ke-17 udah suci, benar-benar gak ada darah. Di hari ke-16 dari 15 tadi, jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20, di hari ke-20 ngeluarin darah lagi, maka dipastikan itu darah istihadah, nggak mungkin darah haid. Kenapa? Seseorang batas minimal sucinya itu 13 hari. Batas minimal sucinya 13 hari. Nggak ada orang yang suci kurang dari 13 hari. Jika dia suci sebelum 13 hari, jika dia mengeluarkan darah lagi, nah padahal belum lebih dari 13 hari, maka itu dianggap darah istihadah. Karena batas suci minimal adalah 13 hari. Nah, saya ulang. Batas haid minimal adalah sehari semalam. Batas haid maksimal adalah 15 hari. Kemudian batas suci minimal adalah 13 hari. Bisa orang suci berbulan-bulan kayak wanita hamil. Nah, mereka wanita menyusui, mereka bisa nggak haid itu lama sekali. Wanita menyusui itu karena dia menyusui. Nah, nggak ada batas maksimal untuk masa suci. Namun dia punya batas minimal. Wanita masa suci minimalnya adalah 13 hari. Sehingga jika dia haid lalu suci dan belum 13 hari mengeluarkan darah lagi, dipastikan itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Ya, itu pembahasan kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab atau ke kitab yang baru, yaitu Kitabus Shalah. Ya, kita masuk ke pembahasan baru, yaitu Kitabus Shalah. Ini tadi akhir dari pembahasan Thaharah. Ya, kita bahas kurang lebih berapa bulan ya? Sekitar 5 bulan kurang lebih. Kita masuk di pertemuan berikutnya di Kitabus Shalah. Ya, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.